Apakah memang ini cara untuk Honda membuat konsumsi bahan bakarnya lebih hemat ya? Nah, dan di putaran atasnya baru kerasa seperti dia ada perpindahan gigi tuh di situ. Ya, lucu sih, unik rasanya ini CVT-nya sekarang. Halo Alexer, selamat datang di channel YouTube Alex Indonesia, pusatnya mobil bekas berkualitas. Nah, di segmen ngegas kali ini nge-review mobil bekas berkualitas, yaitu adalah Honda BR-V tahun 2022 yang merupakan BR-V generasi kedua. Nah, kayak apa sih mobil ini dan hal apa aja yang harus diperhatikan saat ingin membeli BR-V bekas generasi kedua seperti ini? Untuk itu jangan lupa like video ini serta subscribe ke channel Alex Indonesia. Dan juga tulis di kolom komen kali aja kalau ada mobil-mobil yang pengen direview. Oke? Untuk itu tonton terus videonya untuk tahu detailnya dan hal apa aja yang harus diperhatikan. Di generasi kedua ini, BR-V memiliki penampilan yang terbilang berubah secara signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kenapa? Dia dilengkapi dengan desain di bagian depan yang terlihat lebih modern, yaitu dikarenakan penggunaan headlight yang sudah multi reflektor LED, membuat penampilannya menjadi terlihat lebih up to date, lebih sekarang banget, mobil-mobil zaman now. Ya ini, kayak gini, penampilannya lebih futuristik, serta di bagian fog lights-nya sendiri pun juga sudah dilengkapi dengan LED, yang bahkan di fog lights-nya ini sudah ada ala-ala proyektornya nih, lensa proyektornya. Terus, mengingat ini adalah BR-V, BR-V dibuat oleh Honda untuk memiliki penampilan yang maskulin, makanya dari itu desain bumper depannya sendiri terlihat lebih maskulin, lebih macho, dengan sentuhan berwarna silver di bagian tengah sisi bawah depan ini, yang seolah-olah dibuat biasanya mobil-mobil dengan karakter SUV itu seperti ada underguard. Nah, underguardnya kalau mobil SUV beneran kan dia bahannya bukan bahan plastik, kalau ini plastik dengan sentuhan warna silver. Dan di masa ini, Honda ini memang memiliki ciri khas, yaitu adalah dengan desain grill chrome-nya ini dengan logo Honda-nya yang besar di tengah, dan terus menyambung ke bagian sisi headlamp-nya. Membuat penampilannya headlamp-nya seolah-olah terbagi dua, padahal ini adalah satu kesatuan, yang mana di sini ada putusan garisnya. Oke, sebelum ke bagian samping kita bahas mesinnya dulu nih, mumpung ada di bagian depan. Untuk mesinnya sendiri masih mengandalkan kode mesin L15, tapi kode belakangnya selalu berbeda. Mesin berkapasitas 1500 cc 4 silinder yang diklaim oleh Honda memiliki tenaga 121 PS dengan torsi 145 Nm. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Selain itu, untuk penampilan mesinnya sendiri sebenarnya agak kelihatan ribet ya di sini. Banyak kabel-kabel berseliweran, nggak ada cover mesinnya sama sekali. Dan sistem pengeremannya sendiri pun sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD. Selain itu, mengingat ini adalah Honda BR-V yang memiliki karakter ala-ala SUV dan dibuat dengan ground clearance tinggi, maka Honda sendiri pun juga membuat air intake-nya posisinya di bagian atas. Jadi sebenarnya melewati banjir itu masih agak-agak aman ya di bagian sini. Tapi mengingat hal tersebut, walaupun posisinya tinggi, jangan dilawan kalau ada ombaknya, karena tetap aja bisa keisep nih air di situ. Oke, penampilan ruang mesin tadi udah saya bilang agak kelihatan berantakan, tapi walaupun begitu, di bagian firewall-nya dia dilengkapi dengan peredam yang cukup tebal dan juga menyebar ke seluruh bagian, dan juga di bagian kap mesinnya. Masuk ke sisi samping, mobil ini mengingat lagi-lagi disebut sebagai sebuah SUV, compact SUV atau MPV SUV, ya itulah pokoknya. Dia dilengkapi dengan penampilan yang maskulin, menyambung dari bumper depan yang tadi udah saya bilang, hingga ke bagian sisi lingkar spakbor, dan terus di bagian sisi bawah dengan ada sentuhan berwarna silver di bagian sisi samping yang ala-ala ada rocker panel di sini, dan menyambung lagi ke bagian belakang hingga ke bumper belakangnya. Selain itu, mobil ini juga diklaim memiliki ground clearance yang lebih tinggi dibandingin saudaranya sendiri, yaitu adalah Honda Mobilio. Dan untuk di BR-V sendiri mendapatkan velg yang berukuran lebih besar, yaitu 17 inci dan dibalut ban dengan ukuran 215/55. Jadi di sini kelihatan mobil ini lebih proporsional dengan posisi ground clearance lebih tinggi, membuat penampilannya ini lebih maskulin. Apalagi tujuannya kalau nggak itu. Ditambah lagi di bagian atas juga dia dilengkapi dengan sentuhan ala-ala ada roof rail di sini, tapi sebenarnya ini
kayaknya nggak ada kekuatannya deh. Kalau mau dipasangin roof box gitu-gitu, dia nggak bisa di sini karena ini modelnya nggak rigid ya di atas ini. Jadi ini hanya sebagai elemen sentuhan-sentuhan agar membuat mobil ini terlihat menjadi lebih maskulin. Nah, kayak gitu. Kemudian di bagian samping untuk warna hitam kayak gini, dia dilengkapi dengan handle chrome yang membuat penampilannya jadi ada sedikit sentuhan elegan. Serta di sini ada tombol. Ya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry. Jadi untuk membuka dan mengunci pintu hanya tinggal menekan tombol ini aja. Serta pelipatan spion sudah secara elektrik, dilengkapi dengan LED, lampu sen LED. Dan pengaturannya juga untuk kaca spionnya sendiri dari bagian dalam kabin. Kalau di bagian samping ini, ya BRV seperti inilah, tidak pernah ada berubah secara pakem hal-hal atribut-atributnya. Tapi memang di bagian sisi samping dia terlihat lebih polos di sini. Karena di bagian bawahnya dia nggak terlalu, sentuhan plastiknya ini tidak terlalu banyak atau tidak terlalu mendominasi. Nah, sekarang ke bagian belakangnya. BRV generasi kedua ini ada hal yang nggak saya suka, yaitu adalah di bagian tengahnya yang terlihat polos kayak gini nih. Tapi yang saya suka di sini adalah lampu belakangnya ya. Lampu belakangnya ini kelihatan modern, kelihatan keren. Apalagi dia juga modernnya itu karena dilengkapi dengan LED bar nih. Untuk lampu rem dan lampu senjanya sendiri. Tapi emang untuk lampu sen sama lampu mundurnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan cukup yang disayangkan adalah lampunya ini sudah terlihat keren, tapi secara dimensinya sebenarnya menurut saya agak sedikit kurang proporsional, mengingat dia punya banyak space yang kosong kayak gini nih. Lampunya agak manis untuk sebuah mobil yang diarahkan SUV yang memiliki tingkat kemaskulinan yang tinggi nih. Jadi lampunya agak terlalu pipih ya menurut saya. Kemudian di bagian belakang sudah terlihat bahwa dia didominasi oleh plastik berwarna hitam doff seperti ini dengan sentuhan silver di bagian tengah-tengahnya yang memang sudah diarahkan oleh Honda, ingin dibuat untuk menjadi memiliki penampilan yang maskulin. Di bagian atas dia tidak dilengkapi dengan roof spoiler, tapi untungnya bagasinya sendiri memiliki model ala-ala roof spoiler, jadi memiliki tampilan di bagian belakang ada sentuhan sportinya. Dan untuk roof antenanya juga di situ udah modelnya modern, mobil-mobil zaman sekarang, apalagi mobil Eropa yang udah dia dilengkapi dengan antena shark fin kayak gitu tuh. Terus di bagian belakang ada 4 titik sensor parkir. Di bagian sini juga ada kamera mundurnya. Dia dilengkapi dengan wiper kaca belakang, tapi belum ada defogger kaca belakangnya. Sekarang kita buka bagasinya. Oke, bagasinya sendiri pada saat jok baris ketiganya beroperasi atau terbuka seperti ini, dia masih memiliki kapasitas bagasi yang cukup lumayan. Bisa diletakkan dengan 2 buah koper berukuran medium di sini, atau mungkin bisa diletakkan juga 4 botol tabung air mineral. Dan dia ada partisi, yang mana partisinya ini membuat di bagian bawahnya ada space lagi. Tapi kalau nggak pengen ada space di bagian bawahnya, ini partisinya juga bisa ditaruh di bawah kayak gini sih sebenarnya tuh. Jadi dia punya tingkat kapasitas bagasi yang mana akan menjadi lebih besar lagi di sini. Kalau kapasitas bagasinya dirasa kurang, ya jok baris kedua ini bisa kita lipat, di mana sistem pelipatannya juga mudah. Tapi memang disayangkannya adalah pada saat jok baris ketiganya ini kita lipat, dia tidak rata dengan lantai bagasinya. Tempat penyimpanan juga di bagian sebelah kanan ada tempat penyimpanan, tapi di sini adalah sebenarnya tempat penyimpanan untuk dongkrak dan juga toolkit dan segitiga pengaman. Oke, masuk ke bagian interiornya. Honda BRV generasi kedua ini memiliki desain dashboard yang sebenarnya berubah secara signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi sebenarnya desainnya menurut saya cukup membosankan ya di sini karena ya dia polos biasa. Dan juga instrumen clusternya juga memiliki penampilan yang biasa-biasa aja di sini. Dia di bagian tengahnya ada layar TFT yang menampilkan banyak informasi. Di sini informasinya sendiri kita bisa akses melalui tombol yang ada di bagian lingkar kanan kemudinya. Nah, di sini dalam keadaan default dia menampilkan posisi, yaitu adalah konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada. Terus juga konsumsi bahan bakar secara real time-nya ada, temperatur udara luar, jam, dan juga posisi tangki bahan bakar. Kalau kita geser ke bawah lagi, dia juga ada beberapa informasi lainnya yang bisa, yaitu adalah pengaturan untuk mobil dan juga pengaturan jam, di mana ada pengaturan untuk meter setup, keyless access setup, dan juga lightning setup, door setup, sama ada kembali ke menu default. Oke, lanjut lagi ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya sendiri, dia dilengkapi dengan head unit yang modelnya sudah layaknya seperti terintegrasi dengan mobil.
yang mana dia dilengkapi dengan layar sentuh. Layarnya memang tidak berukuran yang terlalu besar, layarnya cukup ya biasa aja ukurannya. Tapi walaupun begitu dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan juga ada fitur Bluetooth, dan di sini juga ada fitur mirroringnya juga. Jadi udah cukup komplit, dan USB-nya sendiri pun dapat diakses langsung dari front facing kayak gini nih, jadi gampang mengaksesnya. Kemudian untuk AC-nya udah full digital, seluruh pengaturannya melalui tombol, dan ada layar di bagian tengahnya untuk mengetahui posisi dari AC-nya saat ini. Jadi kita bisa tahu, dan ada pengaturan arah anginnya. Jadi pengaturan arah anginnya ini hanya bisa ke bagian tengah dan juga bisa ke bagian kakinya. Lanjut lagi, di bagian interiornya ini yang membuat menarik pada BR-V ini adalah interiornya full berwarna hitam, dan juga joknya ini nih. Joknya berlapis dengan kulit, walaupun memang bukan kulit asli, tapi dia memiliki kulit sintetis yang rasa bahannya ini cukup berasa premium. Kemudian untuk sistem keselamatan, mobil ini dilengkapi dengan airbag pada bagian pengemudi dan juga di bagian penumpang. Sistem audio pun juga di bagian depan sudah dilengkapi dengan speaker split, jadi di bagian atasnya dia dilengkapi dengan tweeter, mid bass mid range-nya ada di bagian bawah door trimnya. Door pocket ukurannya besar, di bagian kanan ada tombol-tombol, tombol untuk mengontrol kaca spion, pelipatan secara elektrik, tombol fitur auto, power window hanya di bagian driver saja, tombol untuk child lock kaca belakang, dan juga tombol untuk door lock. Oke, kita pindah ke bagian belakang yuk. Masuk ke bagian belakang, ya di bagian belakang ini Honda BR-V juga jok baris tengahnya ini bisa dimaju mundurkan, dan posisi paling mundurnya seperti ini. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm, saya masih punya lebih dari 5 jari untuk legroomnya. Kalau headroomnya nggak usah dipertanyakan, ini masih banyak, di sini aman. Dan pintunya di bagian sini ini juga sebenarnya akses buka tutupnya agak lumayan, dan pintunya cukup panjang, jadinya masuk ke bagian dalam kabin tuh sebenarnya agak mudah ya di sini. Cuman pada saat kalau pintunya sepanjang ini, kadang-kadang di bagian sisi sampingnya nih ada mobil agak susah jadinya. Tapi untung karena posisi joknya cukup ke belakang, jadi masih bisa keluar, aksesnya cukup mudah. Kemudian dia juga tetap dilengkapi dengan armrest. Nah ini armrestnya baru enak nih, Honda akhirnya membuat nyaman di sini. Tapi memang nggak ada cup holdernya ya. Backseat pocket juga ada di sini, dan di sini sebelah kiri ada kantong kecil lainnya. Dia berlapis kulit yang sama persis seperti di bagian depan, kualitas materialnya sama di sini, tapi di belakang nggak ada sentuhan silver layaknya di door trim bagian depannya. Kemudian untuk seat belt 3 titiknya juga ada untuk 3 orang penumpang di sini, dan juga dia dilengkapi dengan headrest 3 titik di bagian belakang. Jadi memang cukup difokuskan untuk penumpang di bagian tengah ini bisa diisi oleh 3 orang dewasa secara sekaligus. Kemudian di belakang juga ada power outlet 12 volt di sini, sama seperti di bagian depan. Jadi nggak perlu berebut kalau pengen ngecharge smartphone ataupun barang-barang gadget lainnya, itu semuanya nggak perlu berebut antara penumpang depan dan juga penumpang di bagian belakangnya. Oke, masuk ke baris ketiga, dia dipermudah dengan udah adanya sistem one touch tumble, jadinya ke belakang gampang nih aksesnya. Oke, masuk ke baris ketiga, di bagian belakang ini posisi duduknya sebenarnya nggak terlalu nyaman-nyaman banget ya, karena kakinya menekuk, karena dia tidak dapat menyangga paha dengan sempurna, dan sudut kemiringan sandaran dalam keadaan default ini tegak banget nih, apalagi kalau nggak ditarik headrestnya kayak gini, nggak akan enak duduknya. Jadi headrestnya harus disesuaikan dengan ketinggian kepala, dan bisa disandarkan seperti ini, dan barulah agak kerasa nyaman di bagian belakang. Bisa diisi oleh 2 orang penumpang dewasa secara sekaligus, dan untuk sistem keselamatan dia dilengkapi dengan seat belt 3 titik untuk 2 orang penumpang di bagian belakang aja. Tapi perlu diingat, kalau sandarannya ini kita posisi paling belakang, akan mengurangi kapasitas bagasi di bagian belakangnya ini. Kemudian di belakang dia dilengkapi dengan 2 buah cup holder, ada tempat penyimpanan, dan di bagian sebelah kanan ini ada soket 12 voltnya juga. Oke, jadi itu aja di bagian interiornya. Untuk hal-hal yang harus diperhatikan, yuk kita bahas di depan. Nah, untuk hal yang harus diperhatikan, ya standar lah. Mobil-mobil berpenggerak roda depan, rasakan pada saat Anda melakukan test drive bagaimana impresinya pada saat Anda merasakan kaki-kakinya melewati jalan-jalan berkontur buruk. Mengingat kaki-kaki mobil berpenggerak roda depan ini lebih lemah dibandingkan dengan mobil berpenggerak roda belakang, serta apalagi mengingat mobil ini juga dilengkapi dengan velg berukuran 17 inci. Jadi perlu Anda rasakan pada saat Anda melakukan test drive. Apakah terasa ada mengeluarkan bunyi-bunyi atau mungkin terasa lari-lari setirnya. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk membeli Honda BR-V generasi kedua ini. Kemudian yang kedua adalah periksa juga kondisi bannya. Mengingat mobil ini memiliki ukuran 17 inci yang harga bannya sendiri untuk harga ban barunya cukup lumayan harganya.
Nah, jadi itu dia hal-hal yang harus diperhatikan. Sekarang kita langsung cobain aja mobilnya yuk. Kita cari tahu impresi berkendara dari BRV generasi kedua ini. Oke, pas banget kita akan langsung impresi berkendaranya. Di luar langsung hujan. Kita jalan-jalan aja dulu yuk. Yang impresi pertama yang saya rasain, ternyata CVT-nya cukup responsif ya. Dia pada saat kita injak, ya memang sih putaran mesinnya dulu yang naik dengan karakter khas CVT gitu. Cuman menurut saya laju kok ini, berbeda lah dibandingin sebelumnya gitu ya. Ya nggak bisa dipungkiri bahwa CVT itu sebenarnya fungsinya adalah untuk memberikan konsumsi bahan bakar yang hemat. Bukan untuk dipakai kebut-kebutan ya sebenarnya. Nah, untuk karakter suspensinya, ini dari tadi ngerasain baru ngelewatin jalan-jalan keriting. Emang suspensi BRV ini kerasa kaku, dan memang dari generasi sebelumnya BRV itu juga bisa dikatakan punya suspensi yang rasanya lebih kaku dibandingin sama para rival-rivalnya. Karena memang Honda ini selalu membuat mobil-mobilnya ini memiliki karakter yang lebih sporty, lebih dewasa karakter suspensinya. Hal tersebut akhirnya memiliki drawback adalah membuat mobil ini walaupun sebagai MPV, mobil 7 penumpang, tetap bisa menyenangkan untuk dikendarai sehari-hari gitu. Layaknya kita bisa, nih rasanya se-fun bawa saudaranya sendiri kayak Honda Jazz atau Honda Brio gitu loh. Jadi menyenangkan lah untuk dibawa jalan-jalan berkelok-kelok gitu. Apalagi dalam kesempatan untuk penggunaan sehari-hari, yang mana kondisi macet kita bisa selap-selip dengan lebih mudah gitu. Tapi perlu diingat ya, ini mobil 7-seater, bukan versi hatchbacknya, jadi punya pantat atau buritan yang lebih panjang nih di bagian belakangnya. Nah, ini mengingat dalam keadaan hujan nih ya, menurut saya kekedapan kabinnya udah lebih oke ya dibandingin sama sebelumnya nih, BRV sebelumnya. Karena rasanya bunyi rintik hujan itu yang paling kenceng hanya dari kaca depannya nih. Rasanya mungkin kaca depannya memang tetap masih sama, tapi untuk di bagian atapnya ini nih nggak terlalu lah ya, bisa dibilang. Untuk kekedapan suara kabinnya sendiri dari bagian lantainya juga terasa lebih meningkat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Suara pada saat kita melewati genangan air pun di sini juga memang masih terdengar, tapi lebih oke lah, lebih kedap sedikit dibandingin sebelumnya. Nah, saya pengen gas full. Oke, kita taruh gas. Wah, anehnya dia yang naik bener-bener RPM-nya dulu bener abis sampai 6.000 baru mobilnya laju gitu. Jadi kayaknya emang dia punya sistem mappingan yang agak berbeda nih karakternya untuk CVT-nya. Apakah memang ini cara untuk Honda membuat konsumsi bahan bakarnya lebih hemat ya? Jadi dia benar-benar RPM-nya langsung melonjak tinggi nih kalau kita injak ke dalam. Dia naik. Nah, dan di putaran atasnya baru kerasa seperti dia ada perpindahan gigi itu di situ. Ya, lucu sih, unik rasanya ini CVT-nya sekarang. Iya. Kita masuk ke lampu merah dulu. Nah, oh iya, sebelum saya lupa, mobil ini tadi saya juga udah menjelaskan bahwa di sebelah kanan ada tombol untuk engine start stop. Selain itu dia juga ada tombol untuk menonaktifkan, di sini bisa kita aktifkan vehicle stability assist-nya nih, bisa kita off-in ya. Cuman sebaiknya jangan di nonaktifkan ya, karena ini berbahaya. Ini sebuah fitur safety yang harus tetap aktif. Oke, udah hijau, kita lanjut jalan. Pengen gas lagi, kosong lu jalanannya. Tuh, rasanya tuh suara mesinnya jadi menyeruak masuk ke dalam kabin nih kayak gini nih. Mungkin kedengeran ya di audio. Tapi rasanya mobil menjadi lebih laju sih memang. Dan membuat feeling kita tuh rasanya mobil memang meraung mengeluarkan tenaga sekuat-kuatnya untuk mendapatkan akselerasi yang terbaik. Nah, ini dia nih suara posisi hujan-hujanan. Suaranya itu lebih besar dari kaca depan ketimbang di bagian atap, yang umumnya biasanya kita sering dengar di bagian atapnya.
Terus kita coba lagi nih. Mobil ini menyenangkan untuk dibawa belok-belok. Tuh, karakternya yang seperti saya bilang tadi, layaknya seperti sebuah hatchback. Lupa kalau kita ada pantat di bagian belakangnya ini buat 7 penumpang. Oke lah, kalau gitu itu aja impresinya kali ini. Sekarang kita kembali ke tempat. Nah, jadi itu dia Olexers, hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Honda BR-V generasi kedua seperti ini. Dan tadi kita juga udah ngulik-ngulik tentang BR-V generasi kedua ini, yang kebetulan unit second-nya udah ada nih di Olex Mobi. Yang unit di samping kita ini adalah unit tahun 2022 dengan kilometer saat ini adalah 29.000 km dan harganya sendiri dibuka dengan harga 264 juta rupiah yang bisa Anda negosiasikan secara langsung di Olex Mobi. Terima kasih telah menonton video ini Olex Mobi. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel Olex Indonesia. Dan juga jangan lupa tulis di kolom komentar kali aja ada mobil-mobil yang Olexers pengen kita review. Dan juga kalau ada masukan-masukan lainnya. Oke Olexers, terima kasih telah menonton video ini. Dadah!